Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan sepertinya hari ini kita akan melihat market kembali dalam keadaan yang cukup volatil. Dan saya akan jelaskan kenapa guys. Namun sebelum itu, kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 845 billion dolar atau naik sekitar 4,36%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.800-an, Ethereum 1.258, BNB 280, kemudian XRP 0,37, Dogecoin 0,087, Cardano 0,33, dan Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,93 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih belasan persen. Dan top performernya adalah XRP guys, dengan kenaikan 11,61% ke 0,37 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Visa terminates debit card program with FTX. Jadi contagion dari kasus FTX kemarin itu belum selesai guys. Dan kali ini sudah merembet ke Visa. Karena kalau kalian masih ingat, Visa itu kemarin sempat bekerja sama dengan FTX itu ya, membentuk partnership untuk membuat sebuah debit card program gitu ya, yang akan diproduksi untuk 40 negara di seluruh dunia. Oke. Dan debit card ini tentunya adalah untuk pembayaran menggunakan cryptocurrency. Tapi karena masalah yang dihadapi oleh FTX sekarang dan mereka juga udah menyatakan bankrupt, maka Visa memutuskan untuk memberhentikan program tersebut. Gitu ya. Ini juga lagi-lagi bukan berita baik untuk kita gitu ya. Karena ini tentunya menghambat adopsi yang terjadi. Karena ya kita tahu semua gitu ya, kalau kita sekarang pegang debit card, antara dua aja kalau nggak Visa ya Mastercard gitu ya. Walaupun Mastercard juga udah melakukan hal yang mirip ya guys, mereka juga akan membuat debit card dan dimana debit card tersebut bisa kalian gunakan untuk melakukan pembayaran menggunakan cryptocurrency. Tapi akan lebih baik kalau dua-duanya melakukan hal yang sama gitu, karena ya kalau misalnya keduanya melakukan hal yang sama, kita melihat exposure-nya ke market tentunya lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga tentunya fakta yang sebenarnya agak menyedihkan gitu. Bitcoin buyers drawn by rising price, not dislike for banks. Jadi ada sebuah studi di Bank of International Settlement menyatakan bahwa motif gitu ya, atau alasan sebagian besar orang-orang membeli Bitcoin itu masih cenderung karena harganya yang terus meningkat, bukan karena teknologinya dan bukan karena ketidaksukaan mereka terhadap para bank. Dan ini tentunya adalah sebuah mindset yang salah gitu guys. Oke? Kalau misalnya kalian hanya membeli sebuah aset hanya karena dia itu naik harganya, ya sebenarnya kalian nggak perlu beli Bitcoin gitu. Beli shitcoin, scam coin itu juga bisa naik harganya. Tapi kalau misalnya kalian menjadi investor jangka panjang di sebuah aset kelas, tentunya motifnya itu jangan sampai hanya karena harganya akan terus naik. Tapi kalian harus tahu fundamental di belakangnya apa gitu. Kemudian kenapa kalian hold aset tersebut? Kenapa kalian yakin bahwa ini aset akan terus bertahan ke depan? Karena itu yang akan membuat kalian tenang gitu guys ketika hold jangka panjang. Tapi kalau misalnya kalian hanya terfokus kepada harganya, maka kemungkinan besar beberapa bulan ke depan kalian bakalan kapitulasi atau menyerah. Ya udahlah kok, males deh udah. Saya udah nunggu berbulan-bulan harga kripto nggak naik-naik kok. Udahlah saya keluar aja, kripto itu scam, Bitcoin itu scam gitu kan. Nah itu yang bakalan terjadi kalau kalian hanya terfokus ke harganya. Itulah kenapa saya sering sampaikan guys, kalian harus lihat yang terjadi di belakang layar. Bukan hanya pure berdasarkan harganya saja. Tapi yang terjadi di belakang layar apa? Adopsi yang sedang terjadi seperti apa? Fundamental dari Bitcoin itu seperti apa? Kalau kalian mengerti hal tersebut, kalian tidurnya bakalan lebih nyenyak gitu. Walaupun kalian mungkin dalam keadaan loss dan ngehold Bitcoin, tapi kalian bakalan tenang-tenang aja karena kalian tahu fundamentalnya seperti apa.
Jadi sekali lagi mindsetnya diubah guys. Kalau misalnya kalian masih mempunyai motif yang sama dengan yang dilakukan studi di sini, di mana motif utamanya adalah hanya karena harganya yang terus-menerus naik, walaupun ya nggak bisa dipungkiri ya guys, kita investasi di sini tentunya juga mengharapkan return, tapi jangan jadikan itu satu-satunya alasan kalian beli Bitcoin. Itu aja pesan saya untuk hari ini guys. Oke? Nah, kemudian kenapa kita juga hari ini bakalan melihat kemungkinan market bakalan sedikit lebih volatil dibandingkan 2 hari terakhir, karena hari ini kita bakalan mendapatkan berbagai data ekonomi yang high impact guys. Pertama nanti di jam 2 kita bakalan melihat data unemployment rate atau tingkat pengangguran dari British United Kingdom atau Inggris gitu ya. Kemudian jam 5 sore nanti kita akan melihat data GDP dari area Euro. Kemudian malam harinya 20.30 waktu Indonesia Barat kita akan melihat data PPI. Jadi di hari ini kita melihat ada 3 event yang impact-nya cukup tinggi. So kemungkinan kita bakalan bisa melihat market dalam keadaan yang lebih volatil. Walaupun mungkin nggak hanya di kripto ya, mungkin bakalan lebih volatil kalau kita ngeliat di forex market. Oke, tapi sekali lagi forex market nanti berpengaruh ke US dollar index berpengaruh ke stock market juga berpengaruh ke Bitcoin. Jadi tetap ada kaitannya gitu guys. Oke. Walaupun tentunya ya kita melihat keadaan market sekarang sepertinya masih dalam keadaan yang sangat-sangat fear gitu ya. Ketakutannya sekarang itu adalah kita takut atau mereka takut bahwa kejadian FTX yang kemarin itu belum akan selesai guys. Karena mungkin kalau hanya FTX yang bangkrut, oke, kita bisa lewati itu sesegera mungkin. Tapi apakah ada institusi atau ada perusahaan-perusahaan besar lainnya yang di kripto yang juga berkaitan erat dengan FTX yang juga sekarang sedang bermasalah? Nah, itu yang sedang ditakutkan gitu. Karena kita lihat beberapa hari belakangan banyak sekali platform-platform besar yang kemudian menyatakan mereka bangkrut, tapi sebelum-sebelumnya itu selalu menyatakan mereka fine gitu. Nah, itu yang membuat kita sulit gitu. Mereka kurang transparan. Sehingga sekali lagi guys, kalau kalian mau mainnya safe, pastikan aset kalian minimal gitu ya. Sebagian sudah kalian keluarkan dari exchange. Kalau kalian hold stablecoin mungkin boleh kalian convert ke fiat. Tapi kalau kalian memang pengennya hold stablecoin, at least kalian tarik keluar dan masukkan ke dalam cold wallet sebagian guys. Cold wallet modelnya seperti Ledger gitu ya. Sekali lagi kalau kalian memang tertarik beli Ledger, saya sarankan ke website resminya saja. Yang linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian beli di sana aja. Itu kalian langsung ngimpor ya dari luar. Walaupun tentunya harganya sedikit lebih mahal karena kalian akan bayar pajak. Tapi menurut saya itu worth it. Karena itu aset kalian guys. Terlebih kalau kalian punya aset ratusan hingga miliaran rupiah. Kalau cuma kalian masukin beberapa ratus ribu, 2-3 juta, ya mungkin fine lah. Kalian nggak perlu terlalu khawatir kalau misalnya terjadi sesuatu. Tapi kalau misalnya aset kalian banyak, saran saya ya kalian keluarkan deh sebagian gitu, paling tidak ya. Oke, dan juga ada data on-chain yang cukup menarik dari sini, dari Will Clemente gitu ya. Melanjutkan yang tadi juga berkaitan guys. Currently seeing a massive amount of Bitcoin exchange withdrawals that are worth less than 10K. Love to see small guys taking self-custody. Ini mungkin salah satunya adalah juga saya gitu guys. Dimana terjadi outflow gitu ya. Orang-orang berbondong-bondong menarik Bitcoin-nya keluar dari exchange ya karena ketidakpercayaan kita sekarang terhadap exchange. Dan jumlah nominalnya itu menunjukkan kurang lebih 10.000 di bawah 10.000 dolar rata-rata transaksinya. Sehingga ini kita bisa kategorikan adalah para retail, para pemain kecil seperti kita gitu ya. Dan saya juga udah melakukan hal yang sama dalam seminggu belakangan gitu ya. Saya terus-menerus mengeluarkan aset saya keluar dari exchange dan dimasukkan ke cold wallet, walaupun tidak semua tapi sebagian. Sebagiannya lagi ya saya taruh di beberapa exchange. Oke, dan juga exchange yang sekarang lagi tidak ada rumor aneh-anehnya lah gitu. Saya mainnya aman aja. Dan saya juga sarankan kalian lakukan hal tersebut. Oke, kapan kalian akan menyadari bahwa exchange tidak seaman yang kalian kira? Oke, terlebih lagi kalau sekarang lagi ada rumor-rumor yang bakalan insolvent, mungkin saya nggak bakalan, tapi sebut aja nggak apa-apa lah ya. Beberapa di antaranya adalah Crypto.com, KuCoin gitu ya. Itu yang saya tahu. Apakah ada lagi yang lain yang menurut kalian juga bakalan bermasalah guys? Get.io gitu ya. Jadi itu adalah beberapa, tapi ya itu baru sekedar rumor. Kita nggak bisa garansi dan juga nggak bisa pastiin bahwa mereka benar-benar insolvent. Rumor saja gitu ya. Saya juga nggak berani pastikan bahwa hal itu benar. Tapi ya karena ada rumor-rumor tersebut, kalau mau amannya ya sudah keluarkan dari exchange guys. Oke, itu cara paling baik.
Sebelum kita masuk ke chart guys, nah mungkin kalau misalnya kalian yang bingung gitu, lalu kira-kira mau tahu dari mana kok kalau misalnya saya mau tetap di exchange. Ya salah satunya mungkin kalian bisa consider gitu ya Bybit gitu ya. Salah satunya kalian bisa consider Bybit. Di Bybit semua fitur yang kalian perlukan harusnya bakalan kalian temukan di sini. Kalian bisa trading NFT, kalian bisa trading spot maupun futures, trading di spot tanpa ada biaya di sini. Kalian juga bisa ikutan launchpad, bisa ikutan launch pool, bisa staking dengan APY yang tinggi. Jadi semua yang kalian perlukan harusnya akan kalian dapatkan di Bybit. Terlebih lagi kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian juga akan mendapatkan potensial reward hingga 4 ribuan dolar. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk diversifikasi aset ke beberapa exchange, mungkin Bybit bisa jadi salah satunya dan kalian bisa mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita langsung aja mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk kalian-kalian yang nonton video saya semalam, harusnya sedikit banyak sudah tahu ya outlook yang saya berikan kemarin dan saya sampaikan guys gitu ya. Kalau misalnya kalian memang belum sempat untuk melakukan short gitu ya, belum sempat untuk short dari sini, belum sempat untuk short dari sini gitu ya, atau kemarin mungkin kalian lihat ini sebagai double top dan kalian short dan kalian juga belum sempat masuk. Ini bukan saat yang baik untuk melakukan short. Kenapa? Karena kita sudah mendekati area low terakhir yang bisa jadi akan provide semacam minor support. Dan kita persis melihat bounce yang terjadi di sini, oke? Dan sekarang karena bounce yang terjadi di sini, maka kita bisa kategorikan ini sebagai potensial mungkin semacam bentuknya penan, guys. Oke? Dan kalau misalnya nih, kita sampai mampu breakout di atas 17.000 sekali lagi, guys. Menurut saya 17.000 ini adalah area yang signifikan di lower time frame. Oke, 17.000. 16.900 sampai 17.000. Ini adalah areanya guys, bukan angka pasti ya, tapi ini areanya. Mungkin dikasih kotak aja biar enak. Nah, ini areanya. Oke. Nah, kalau misalnya kita sampai mampu reclaim di atas area ini, oke, maka dua hal yang terjadi. Pertama, kita mampu reclaim dari area minor, di atas area minor resistance, berarti kita break dari minor resistance dan kemudian kita bisa jadikan ini sebagai minor support. Sekaligus kita juga break dari penan di sini. Oke, yang menurut saya kalau sampai kedua hal ini terjadi, maka chance-nya cukup besar bahwa kita at least akan kembali ngeretes ke sekitaran area 18.000 guys. Tapi kalau kita hanya pure misalnya sebentar guys, kita hapus dulu dan saya kasih kotak di sini. Tapi kalau kita hanya pure misalnya melakukan breakout dari trendline di sini tapi tanpa disertai reclaim di atas area 17.000 dan konsolidasi, maka dari sana saya masih akan hati-hati banget guys. Oke, karena kalau kalian buy di sini walaupun kalian beranggapan kok tapi kan ini udah breakout dari trendline. Tapi kalian berhadapan dengan area resistance gitu ya. Jadi ini nggak worth it menurut saya. Bagi saya lebih enak kalau misalnya kita udah reclaim kedua area tersebut dan dari sini saya baru akan melakukan mungkin setup untuk long. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba mendapatkan rejection lagi dari sini, dan justru kita kembali masuk ke area trendline di sini, ini adalah justru bagi saya peluang untuk short. Minimal ke area mana? Minimal ke sekitaran area trendline-nya lagi di sini di 18.800-an. Karena ini berarti breakout yang terjadi di sini adalah fake out gitu, dan itu adalah biasa pertanda baik untuk kembali short. Dan target minimalnya adalah di sini guys. Kalau misalnya jackpot dan kita ternyata breakdown dari trend ini, maka kita bisa langsung aja membuat lower low baru lagi mungkin menuju ke sekitaran 14 atau bahkan 13.000. Jadi itu adalah jackpotnya untuk kalian. Tentunya secara perhitungan risk and reward sekarang ya mungkin masih sedikit lebih tinggi kalau misalnya kita melakukan short gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sampai melihat 4 hour chart atau daily, ini mungkin kalau kalian yang nonton video saya beberapa hari belakang udah tahu ya. Kalau kita sampai mampu reclaim di atas 18.500 dan closing daily chart di atas area tersebut, maka menurut saya RR-nya sekarang lebih baik kalau kita melakukan setup untuk long. Sebelum hal ini terjadi, maka saya prefer gitu ya untuk lebih mencari setup untuk short. Tapi kalau misalnya dikasih setup scalping long, ya nggak masalah, ambil juga nggak apa-apa gitu ya, untuk nambah-nambah amunisi. Tapi untuk secara mid term, saya masih pure untuk mencari setup untuk short gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dari claim di atas area ini, mungkin saya akan flip sedikit ke arah bullish. Sesimpel itu guys, So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys.
perhatikan juga bahwa hari ini kita bakal melihat banyak sekali data ekonomi penting. So, pergerakan market kadang-kadang bakalan anomali, sedikit zigzag. So, untuk teman-teman yang scalper harus aware akan hal tersebut. Dan pastikan kalian sudah tahu resiko kalau mau trading hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.